Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivan Aditya Findra dengan NIM akhir 098 dari kelas C, dan saya dari kelompok 15C. Nah, untuk tugas peton kali ini yaitu adalah pendulangan plat. Nah, untuk perhitungan plat lantai, yang pertama itu ada data bahan struktur, data plat lantai, beban plat lantai. Nah, di pendulangan plat, kontrol lintutan plat. Nah, itu untuk pendulangan plat bagian pertama. Nah, di bagian pertama itu kan ada data bahan struktur. Nah, di data bahan struktur itu kita memasukkan FC yang kita ketahui. Nah, untuk ini FC yang kita pakai adalah 22. Dikarenakan di tugas besar ini untuk kelas FC itu FC-nya itu 22 MPa. Nah, selanjutnya untuk FV itu 400 diketahui. Nah, 400 MPa. Nah, setelah dimasukkan, barulah kita masuk ke data plat lantai, yang mana panjang bentang plat arah X itu adalah 5, maka panjang bentang plat arah Y itu adalah 4. Datangnya dari mana? Itu adalah data yang sudah dikasih di dalam soal. Itu saya 15, di mana X-nya itu 5, sedangkan Y-nya itu 4. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam perhitungan tebal plat lantai. Untuk tebal plat lantai ini sudah saya cari kemarin menggunakan Excel yang berbeda. Nah, untuk tebalnya itu sendiri kita makanya 150 mm. Nah, selanjutnya kita mendapatkan nilai hitungan koefisien momen plat itu adalah 0,8, yang dimana panjang bentang arah Y itu dibagi dengan panjang bentang arah X itu mendapatkan 0,8. Nah, itu kita mendapatkan dua arah plat lentur dua arah dikarenakan LY per LX itu kurang dari 2. Nah, untuk selanjutnya itu adalah ini, perhatikan dalam tabel momen plat persegi bagian bobot rata. Nah, dari tabel berikut kita kan didapatkan dari dua arah LY per LX itu kecil dari 2. Nah, untuk mencari CX, CY, CTX, dan CTY itu, nah 8X, 8Y itu buat X, 8Y itu dari tabel 2 dengan 4 sisi terjepit. Nah, ini tabel 2 dengan 4 sisi terjepit. Nah, ini nih. Kan kita mendapatkannya tuh asalnya 0,8 ya.
Nah, di mana LXLY itu 0,8 itu dia kecil dari 2. Kita menggunakan data perbandingan LY LX itu yang paling kecil, karena perbandingan kita itu kan 0,8, dia mendekati itu adalah 1, ya dimana itu hasilnya itu ada 52, 21, 21, 52, 52, 21, 21, 52. Nah, dapatkanlah diameter tulangan yang digunakan dan tebal bersih selimut beton itu yang kita cari kemarin itu adalah 10 dan 25. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam beban plat lantai. Yang pertama itu beban mati. Nah, untuk berat satuan itu beban mati itu sendiri, berat sendiri plat lantai itu ada 24. Karena tebalnya tadi 150 kan 0,15. Nah, Q-nya itu adalah berat satuan dikali dengan tebal. Nah, berat finishing lantai kita tidak masukkan berapa tebalnya. Kita bikin 0. Nah, berat plafon dan rangka dan berat instalasi itu tidak kita masukkan ketebalannya. Jadi, total beban mati itu sendiri adalah 3.600 kN per meter kuadrat. Nah, baru kita masuk ke beban mesin, MLOT. Nah, untuk beban hidup pada lantai bangunan itu kita memasukkan angka 240. Nah, QL-nya itu adalah 240 dibagi dengan 100, maka didapatkan hasil 2,4. Lanjut, kita ke dalam beban rencana terfaktor. Beban rencana terfaktor itu rumusnya itu adalah QD 1,2 dikali QD plus 1,6 kali QL, di mana QD yang kita dapatkan itu kan 3.600 dan QL yang kita dapatkan itu 2,4. Maka didapatkanlah beban rencana terfaktor itu adalah 8,160. Lanjut, kita masuk ke dalam momen plat akibat beban terfaktor. Nah, itu ada momen lapangan arah X, momen lapangan arah Y, momen tumpuan X, momen tumpuan arah Y. Nah, itu tuh untuk apa? Rumusnya itu adalah CX dikali dengan 0,01 dikali Q kali LX kuadrat. Nih rumusnya. 0,01 kali Q kali LX kuadrat itu ada di dalam tabel. Nah, masukinlah nilai CX 52, CY-nya 21, CTX-nya itu 21, CTY-nya itu 52. Nah, setelah didapatkan semua, barulah kita masukkan ke dalam momen rencana maksimum plat, yang dimana momen rencana maksimum plat itu adalah 10.608 karena itu adalah yang terbesar dari semuanya. Lanjut, pendulangan plat. Nah, plat kita kan menggunakan FC 22 MPa ya. 22 MPa itu lebih kecil dari 30 MPa, maka didapatkanlah hasil B1-nya itu adalah 0,85. Nah, apabila kita FC-nya itu lebih besar dari 30 MPa, maka digunakanlah rumus di bawah ini. Tapi karena kita menggunakan FC kecil dari 30, maka kita menggunakan B1-nya itu 0,85. Kita masuk ke dalam rasio tulangan pada kondisi balance. Nah, ini ketika tulangannya itu dalam kondisi seimbang. Di mana B1 yang kita dapatkan 0,85 dikali 0,85 kali lagi dikali lagi dengan FC yang kita dapatkan adalah 22 per FY. FY kita itu adalah 400. Nah, dikalikan dengan 600 dibagi dengan 600 tambah FY. Maka didapatkan hasil 0,0238. Lanjut, faktor tahanan momen maksimum. Nah, untuk faktor tahanan momen maksimum seperti bawah ada Rmax ya 0,75 dikali dengan
PB dikali dengan FY dikali dengan 1 dikurang setengah kali 0,75 kali massa jenis B kali Robi ya ini. Kali FY kali 0,85 kali FC aksen. Nah, untuk apa namanya? Robinya itu momen rencana. Kita memasukkan momen rencana MU itu 10,608. Nah, didapatkan di hasilnya 5,7848. Maka untuk faktor reduksi koordinator itu 0,8, sedangkan jarak tulungan terhadap sisi luar beton itu adalah 30. Nah, di mana itu adalah diameter tulangan ditambah dengan tebal bersih ilmu beton dibagi 2. Maka didapatkan hasilnya 30. Lalu tebal plat lantai efektif itu adalah di mana tebal plat lantai kita ada 150 mm dikurangi dengan tebal efektif lantai 30, maka dapatkan hasilnya 120. Itu adalah tebal efektif plat lantai kita. Sedangkan di tinjau plat lantai selebar 1 meter yaitu 1000 mm. Nah, momen nominal rencana itu adalah Nn sama dengan MU kali P. MU dibagi P, dimana MU yang kita dapatkan itu tadi adalah 10,608 dibagi dengan 0,8. Maka dapatkan hasil 13,260. Nah, lanjut faktor tahanan momen, ini merupakan rumusnya. Jadi, dapatkan hasil adalah 0,9. Nah, kita cek Rn itu ya, faktor tahanan momen itu harus lebih kecil daripada Rmax. Kita lihat Rmax yang kita dapatkan itu kan 5,7848. Sedangkan faktor tahanan momen itu adalah 0,92083. Nah, maka Rn dikurang Rmax itu kecil. Maksudnya Rn itu kecil dari Rmax. Jadi hasilnya oke. Lanjut kita masuk ke rasio tulangan yang diperlukan. Pi adalah seperti rumus yang di samping tulangan ini, maka hasil 0,0024. Sedangkan untuk rasio tulangan minimum dari plat lantai itu sendiri itu adalah 0,0025. Nah, untuk rasio tulangan yang kita gunakan itu adalah rasio tulangan minimum, itu 0,0025. Nah, luas tulangan diperlukan itu adalah rasio tulangan yang digunakan itu 0,0025 dikali dengan B, lebar yang kita gunakan itu adalah 1000 dan kita kali dengan tebal efektif plat lantai itu 120, maka dapatkan hasilnya 300 mm kuadrat. Nah, untuk jarak tulangan yang diperlukan itu yang pertama itu adalah Pi per 4 dikali dengan diameter kuadrat dikali dengan lebar per AS. AS itu selimutnya, maka dapatkan hasilnya 262. Nah, untuk jarak tulangan maksimum itu Smax sama dengan 2 dikali H. H-nya berapa? 150 tadi, maka Smax-nya itu adalah 300. Nah, untuk jarak tulangan maksimum juga ya. Itu Xmax itu adalah 300. Nah, jarak sengkang yang digunakan itu adalah adalah minimum dari antara jarak tulangan maksimum dan jarak tulangan yang diperlukan itu adalah 262. Jadi itu adalah jarak sengkang yang harus kita gunakan. Maka diambillah jarak sengkang itu dibulatkan itu jadi 260. Karena jarak sengkang itu kelipatan kalau nggak salah itu 10 kalau nggak salah ya, kita bulatkan aja. Jadi 260 digunakan tulangannya theta 260. Oke, maka luas tulangan terpakai itu adalah 302 mm kuadrat. Nah, lanjut ke dalam kontrol lintutan plat. Nah, modulus LTS beton itu kan 4700 dikali dengan akar FC. FC kita kan 22, maka dapatkan hasilnya 22045. Modul LTS baja tulangan itu adalah 2000. Sedangkan beban merata tak termasuk faktor pada plat itu QD plus QL. Mana QD kita tadi itu adalah 3,6 dan QL kita ada 2,4. Maka dapatkan hasilnya itu adalah 6. Nah, panjang plat betang plat kita kan yang LX itu 5. Sedangkan batasan duta maksimum di sini kan itu 5 per
dibagi dengan 240, maka adalah 20,833. Momen inersianya itu adalah 28125. Dan modulus keruntuhan lentur beton itu 3,283 MPa. Sedangkan nilai perbandingan modulus elastisnya itu adalah modulus elastis beton dibagi modulus elastis baja dibagi dengan modulus elastis beton, maka dapatkan hasil 9,07. Lanjut, jarak garis netral terhadap sisi atas beton itu adalah N, dimana N itu adalah nilai perbandingan modulus elastis, yaitu 9,07 dikali dengan luas tulangan yang terpakai adalah 302 dan kali lebarnya yang kita pakai tadi itu adalah 1000 mm, maka didapatkan hasilnya itu 2,741. Nah, momen inersia penampangan tak ditransformasikan ke beton dihitung sebagai berikut. Dimana rumusnya adalah seperti bawah ini. Dapatkan hasilnya itu adalah momen retaknya itu 123, 12, 341. Lanjut, momen maksimum akibat beban tanpa faktor beban itu adalah berikut 1/8 dikali dengan Q kali dengan bentang kita. Maka dapatkan hasilnya itu 1875. Untuk inersia efektif atau pertunjukannya dapatkan hasilnya segini. Maka tuntutan elastis ketika akibat beban mati dan beban hidup adalah 20,768. Untuk rasio tekanan selap lantai itu 0,0025. Nah, faktor ketergantungan waktu untuk beban mati jangka waktu itu harus 5 tahun. Maka nilai untuk 5 tahun itu adalah 2, dimana faktor ketergantungan waktu itu menjadi 1,7764. Lanjutan jangka panjang akibat rangka dan susut. Nah, itu adalah rumusnya seperti ini. Dan untuk lanjutan totalnya itu adalah lanjutan elastis ditambah dengan lanjutan jangka. Nah, dimana syaratnya itu S total itu harus kecil sama dari LX. Nah, masalahnya kita mendapatkan S total itu adalah 57. Dan sedangkan LX yang kita dapatkan tadi itu adalah 20,833, dimana itu sangat bahaya untuk pelat lantai. Nah, untuk perhitungan pelat lantai sampai di situ saja. Nah, kita lanjutkan ke dalam perhitungan pelat lantai yang volume kedua. Nah, yang kedua itu, yang pertama kita memperhatikan jarak antar balok induk sama jarak antar balok induk itu yang sumbu pertama dan kedua itu ada X dan Y. Karena XY itu adalah 5000 dan 4000, sedangkan tebal pelat lantai kita mendapatkannya itu 150 tadi. Diameter tulangan itu 10 dan syarat bersihnya itu 25. Tebal efektif penampang D itu 110. Untuk rumus-rumusnya ini udah sesuai dengan SNI ya guys ya. Untuk elastis beton kita tadi dapatnya 22045. B1 itu 0,85 dan alhamdulillah itu kalau apabila kita tidak menggunakan beton ya, itu asumsikan nilainya itu 1. Nah, input gaya dalam itu yang ada di etaps yang pernah kita masukkan. Nah, nih gaya dalam saya mau tumpuan. Nah, ini semua kita masukin ke dalam perhitungan plat. Nah, setelah masukkan barulah kita masuk ke tahap pertama itu penurunan lentur. Nah, untuk penurunan lentur itu semuanya oke kecuali itu adalah kapasitasnya. Ternyata kapasitasnya itu tidak oke, di mana kapasitas lentur terinduksi itu lebih kecil daripada momen ultimate MU. Nah, selanjutnya itu tulangan tumpuan atas arah sumbu X. Itu semuanya oke dan juga untuk momen ultimate itu tidak pas karena nilai kapasitornya itu lebih kecil dari momen ultimate yang punya. Maka untuk perhitungan balok ini didapatkan not oke kebanyakan dan
lanjutan plat itu oke. Nah, mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam kekurangan penjelasan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.